Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Alhamdulillah, di video kali ini kita sekarang lagi menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Buat teman-teman yang sama kayak aku baru menjalankan ibadah puasa hari pertama, tetap semangat, tetap dijaga kesehatannya, dan semoga puasa kita berkah barokah. Amin. Senang banget rasanya di puasa pertama aku masih bisa share kegiatan aku, dan kali ini aku lagi kumpul bersama keluarga aku. Ada ibu aku, adik-adik aku, suami, dan juga ada ponakan aku di rumah. Nah ini sekarang aku sama adik aku lagi mau prepare untuk masak sahur. Tapi ini kita sekarang ngupreknya habis pulang sholat tarawih. Jadi tadi pulang sholat tarawih aku sempat beli bahan-bahan untuk makan sahur hari pertama di bulan puasa ini. Untuk masaknya juga aku simpel aja, yang penting ada kuah-kuahnya, ada sayurannya juga ya teman-teman. Itu yang menurut aku paling penting sih ya, dan yang terpenting banyakin minum air putih. Nah ini adik aku bagi tugas untuk cuci piring, dan aku sekarang mau prepare untuk kupas-kupas sayuran dan potong-potong sayurannya. Nah di sahur hari pertama aku ini masak sayur sop aja teman-teman. Gak apa-apa, sayur sop juga seger ya, enak ke badan, apalagi dimakannya itu pakai nasi anget dan masih hangat juga untuk sayurnya. Nah ini untuk isiannya aku udah beli wortel, buncis ya, dan ada juga aku beli daun bawang seledri. Untuk kubisnya aku masih ada stok, masih ada lebihan dari pesanan siomay kemarin, jadi aku beli bahan-bahan yang kurangnya aja teman-teman. Oke, untuk campuran sayur sop kali ini aku mau pakai daging sapi. Alhamdulillah untuk tahun ini, untuk munggahan ataupun untuk lebaran nanti, aku nggak beli daging sapi karena aku ikut paketan khusus daging sapi, terus kayak sembako yang lain. Kebetulan aku ikutnya itu di daerahnya ibu aku, jadi aku setiap bulan itu bayar gitulah teman-teman. Tapi sebenarnya paketan ini tuh per hari 1.500 dan 2.000. Jadi aku ikut dua ya, ikut untuk munggahan dan juga untuk lebaran. Tapi aku ambilnya semua di saat munggahan ini. Untuk daging sapinya nih aku total dapat sebanyak 3,5 kilo, dan ini fresh banget karena baru potong dari sapi asli. Ya iyalah sapi asli, masa iya sapi bohongan ya. Oke, untuk kali ini sesuai requestnya ibu aku, kepengen dibuatin sop daging, mumpung ada daging ya udah. Nah ini aku cukup pakainya segini aja, ini untuk makan 6 orang, dan ini aku cuci ya teman-teman. Karena banyak banget teman-teman yang bilang, "Mbak, daging itu nggak bagus kalau dicuci. Mbak, daging nggak boleh dicuci." Itu semua tergantung selera kita masing-masing ya teman-teman. Kalau menurut aku ya daging aku cuci. Dan untuk menghilangkan bau amisnya dan darahnya biasanya aku rebus sebentar seperti ini. Ya kurang lebih direbus 5 menit setelah air mendidih ya teman-teman. Diaduk-aduk terus baru kita angkat, dan sekarang aku mau siapin air didih baru. Jadi untuk dagingnya ini mau aku rebus pakai metode 5-37. Next, untuk daging yang masih utuhan seperti ini bakal aku potong-potong. Aku belum tahu ini bakal aku masak apa, tapi yang penting ini aku potong-potong aja supaya muat di wadahnya. Oke, ini bisa dilihat sendiri. Aku mau kasih tips supaya teman-teman kalau potong daging itu nggak keras, jangan mengikuti arah seratnya. Jadi potongnya itu harus berlawanan. Nah, jadi harus seperti ini ya. Kalau seratnya itu ke bawah teman-teman, berarti motongnya nyamping. Itu yang bikin daging kita nanti cepat empuk saat dimasak. Oke, ini udah selesai aku potongnya, ukurannya lumayan besar-besar aja karena aku belum tahu mau dimasak apa. Jadi ya udah aku simpan dengan cara seperti ini tanpa dicuci, dan siap simpan di dalam freezer. Lanjut, airnya kalau udah mendidih masukin jahe geprek dan daging yang udah direbus tadi ya. Sekarang ini bakal aku rebus selama 5 menit. Setelah 5 menit ini udah, matikan api kompor lalu tutup lubang udaranya, juga ditutup pakai tisu supaya nanti sirkulasi udaranya itu tetap ada di dalam dan cepat untuk empuknya. Sambil nunggu di sini aku prepare untuk sayurannya. Aku pakai wortel, aku pakai buncis, dan aku juga pakai kubis.
Ngomong-ngomong teman-teman, tadi pada sahur pakai menu apa nih? Boleh tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga pada absen nih teman-teman dari mana aja. Biar aku tahu nih video aku udah sampai daerah mana sih. Teman-teman, terima kasih banyak buat yang udah selalu support channel YouTube aku sampai sejauh ini. Oke, ini juga aku udah irisin untuk daun bawang seledri. Nah, kebetulan ini malam sekitaran jam setengah 10. Ini semua aku prepare ya teman-teman. Jadi, pas subuh nanti aku bangun itu aku siap untuk masaknya aja. Untuk pelengkapnya di sini kebetulan aku punya stok tempe. Walaupun ini tempenya udah agak semangit gitu, udah kelamaan tapi nggak apa-apa, masih enak dimakan untuk digoreng. Jadi ya udah untuk tempenya mau aku goreng biasa aja. Nah, karena berhubung aku lagi males ulek mengulek nih, udah malam ya, udah kepengen istirahat. Jadi ya udah cukup digeprekin bawang putih aja, dikasih kaldu, aku kasih garam lagi ya teman-teman. Tambahin air lalu udah kita celup-celupin aja dan dibiarkan sampai nanti subuh kita siap masak. Dan ini nggak aku masukin ke dalam kulkas ya teman-teman, jadi aku biarin aja di suhu ruang dapur. Oke, tahunya juga tadi yang udah aku beli aku bakalan marinasi juga, nanti bakal kita goreng di pagi harinya. Oke, ini 30 menit berlalu, sekarang aku merebus lagi. Berhubung ini airnya kurang dan aku tambah, jadi durasinya bukan 7 menit ya teman-teman, melainkan aku harus nunggu airnya sampai mendidih lagi dan aku rebus tambah 7 menit. Tapi kalau semisal teman-teman tidak ditambah air lagi seperti aku, cukup direbus selama 7 menit aja. Oke, sambil aku nunggu rebusan daging, di sini juga aku mau sekalian untuk masak nasi aja. Jadi aku masak nasinya sebelum tidur seperti ini ya teman-teman, supaya pagi itu nasi udah siap untuk dimakan. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Ada yang sama nggak kayak aku masak nasinya di malam hari sebelum tidur? Atau teman-teman ada yang lebih suka masak dadakan pas sahur? Boleh yuk, kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Oke, wadahnya udah bersih. Sekarang aku mau refill beras dulu. Nah, ini untuk berasnya aku pakai beras langganan aku, yaitu beras santap. Beras ini tuh selain harganya murah, rasanya juga kayak mirip nasi-nasi restoran gitu, teman-teman. Jadi, aku selalu order beras santap ini ataupun beras cap ikan koki hoki. And just info, aku mau kasih kabar baik buat teman-teman yang ada di Jabodetabek, di Bekasi, di Jakarta, di Depok, di Tangerang atau dimanapun yang ada di Jawa Barat, teman-teman gak usah khawatir lagi karena beras santap ini sekarang buka cabang di Ciledug. Jadi teman-teman gak usah khawatir mahal di ongkir lagi. Dan aku mau kasih tahu juga kalau beras ini buka secara offline juga. Nama tokonya yaitu Toko Sami Untung Toko Beras CV ACP. Nanti untuk linknya bakal aku taruh di kolom deskripsi. Nanti teman-teman juga bakal bisa langsung nge-WA ya, karena disitu udah tertera nomor WA-nya juga. Bisa langsung datang ke tokonya juga. Nah, buat teman-teman yang di daerah Semarangan sana, ini juga bisa dibeli secara langsung karena dia juga dijual secara offline di swalayan terdekat kalian. Oke, ini berasnya udah aku cuci bersih. Lanjut, aku mau langsung masak nasi aja. Ini udah hampir jam setengah 11 teman-teman. Jadi mau langsung masak nasi aja. Aku mau kasih tips supaya nasi teman-teman itu nggak mudah basi dan tidak lengket, walaupun nanti sampai adzan maghrib. Karena biasanya aku kalau masak nasi itu suka masih ada lebihan ya. Jadi supaya nasinya nggak kering, teman-teman tambahin sedikit minyak sayur atau minyak goreng ke dalam berasnya. Jadi pas masak itu dikasih sedikit minyak goreng. Bahaya atau enggak mbak? Enggak teman-teman, selama pemakaian kita secara wajar. Oke, selain menggunakan minyak goreng, teman-teman juga bisa mencampurkan perasan jeruk nipis ke dalam masakan nasi kita. Itu bisa bikin nasi kita itu tidak mudah berair dan padat, bersih juga ya teman-teman. Tapi kalau beras santap aku jarang banget tambahin jeruk nipis karena emang dia udah bersih dari sananya. Nah, ini udah hampir malam banget teman-teman, aku mau cepetan istirahat biar nanti pagi tuh nggak kesiangan bangunnya untuk masak sahur. Ini udah hampir mateng untuk daging yang aku rebus. Dan untuk lubang udaranya mau aku tutup lagi pakai tisu ini biar nanti pagi atau nanti subuh pas aku masak itu dia udah empuk.
Oke, sekarang aku mau istirahat tidur dulu dan nanti jam setengah 3 kurang 10 aku bakalan bangun untuk lanjut masak. Nah, ini aku video percepat aja ya teman-teman. Aku lanjut masak aja dan mohon maaf pas masak sahur ini aku nggak bisa nampakin wajah aku karena bener-bener nyawanya tuh kayak belum ngumpul semua teman-teman. Tapi bangun tidur harus langsung masak. Oke, untuk dagingnya tadi sempat aku panasin dulu airnya sampai mendidih, lalu masukin sayuran yang keras terlebih dahulu yaitu wortel. Nah, wortel sambil kita rebus nunggu empuk, di sini aku mau prepare untuk pembuatan bumbunya. Simple banget, aku cuma pakai bawang bombay dan juga bawang putih. Dan kebetulan aku punya stok pala, jadi aku kasih irisan pala sedikit aja teman-teman. Nah, jadi seperti ini, aku cuma sisir pakai pisau aja. Lanjut, untuk bawang bombay di sini bakal aku tumis dulu sampai dia wangi, sampai aromanya keluar. Kalau semisal bawang bombaynya udah layu, udah harum, baru kita masukin untuk bawang putih yang udah kita geprek tadi. Aku lagi males untuk ngulek-ngulek teman-teman, jadi ya udah aku geprek gini aja. Insya Allah nanti rasanya juga tetap enak. Nah, kalau udah seperti ini untuk bumbunya kita masukin aja. Di sini nanti untuk sopnya dia bening ya teman-teman. Jadi sop daging beningan. Nah, kalau udah seperti ini lanjut untuk dimasukin sayuran yang lainnya. Aku masukin buncis dan lanjut kita masukin juga untuk kubisnya. Cukup seperti ini aja. Ini udah seger banget teman-teman. Semisal teman-teman nggak ada daging, ini bisa diganti dengan ceker ayam, pakai sayap, pakai ayam fillet, diganti pakai udang, bakso atau sosis, ini bisa. Untuk seasoningnya seperti biasa hanya pakai garam, penyedap rasa, lada bubuk dan juga gula pasir. Oke, ini jangan lupa diicip rasa mumpung masih bisa ya teman-teman, karena kalau udah imsak nanti nggak bisa. Terakhir kita masukin untuk irisan daun bawang seledri. Nah, ini kebetulan ada ibu aku selalu masak sopnya itu pakai tomat. Jadi ya udah aku kasih tomat. Padahal kalau aku sendiri yang masak sop itu untuk aku dan suami aku nggak pernah pakai tomat karena kita kurang suka tomat. Oke, ini udah matang, udah seger banget. Step terakhir matiin api kompor dan kita tabur-tabur bawang goreng. Next, sekarang aku mau goreng tempe terlebih dahulu. Ini bumbunya udah meresap banget walaupun hanya pakai bawang putih geprek dan juga kasih kaldu ya teman-teman. Tapi rasanya tetap enak. Nah, ini untuk gorengnya aku nggak kering-kering banget. Jadi karena mau langsung dimakan ya udah cukup seperti ini aja. Kalau dirasa udah matang kecoklatan seperti ini, udah kita angkat dan langsung aja aku mau lanjut untuk goreng untuk tahunya. Untuk goreng tahu di sini aku nggak banyak-banyak karena yang suka banget tahu itu suami aku, jadi ya udah aku masak secukupnya aja. Nah, untuk masak kali ini aku untuk 6 porsi ya. Jadi semua adik aku ngumpul di sini kecuali adik cowok aku yang sudah berkeluarga. Oke, ini udah matang semua. Lanjut bakalan aku siapin aja karena sebentar lagi kita mau sahur, teman-teman. Wajib banget ya untuk makan sahur biar kita puasanya tuh kuat sampai maghrib ya. Nah, ini udah siap semua, udah siap saji. Next, untuk pelengkapnya di sini aku bakal bikin sambal kecap. Aku bakal tumis untuk bawang putih dan juga cabe. Ini aku super kaget banget teman-teman pas keluar api seperti itu. Karena posisi HP ku tuh lumayan deket banget. Aku sempet teriak sih ya, tapi ya udah alhamdulillah HP-nya baik-baik aja. Nah, ini tadi aku tambahin untuk bawang merah goreng. Jadi, yang aku tumis tadi hanya bawang putih dan juga cabenya aja. Untuk bawang merahnya aku pakai bawang merah goreng. Udah seperti ini aja, lanjut kita kasih kecap manis. Dan tadi itu aku sempat ngasih garam sedikit. Tapi mohon maaf nggak ke-tag videonya. Jadi di sini dikasih garam sedikit ya teman-teman untuk pembuatan sambal kecapnya. Sebenarnya sambal kecap ini kalau nggak mau ngulek teman-teman tinggal diiris-iris aja. Tapi kalau aku lebih seringnya bikin sambal kecap dengan cara seperti ini. Alhamdulillah ini udah aku bangunin semua. Aku sengaja nggak bangunin ibu aku, biarin jadi biar aku yang masak aja. Kalau di rumah kan ibu aku udah sibuk masak, sibuk jahit, ya udah. Kalau pas di rumah aku biarin aja, bisa nyantai gitu ya teman-teman, bangun tidur sesukanya, mau ngapain aja terserah gitu. Dan ini adik-adik aku juga aku biarin aja, tadi pas udah matang baru aku bangunin.
Dan aku mohon maaf banget bila mana teman-teman nontonin video aku di siang hari. Mohon maaf banget. Semoga dari video yang aku share ini bisa jadi menu ide untuk buka puasa atau sahur teman-teman semua. Nah, oke, selesai sahur ini aku mau potong-potong untuk buah dulu. Kebetulan aku masih punya stok melon kuning. Jadi ya udah aku mau potong-potong aja untuk kita makan bareng. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir ya. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Tetap semangat puasanya, jangan lupa ibadahnya, dan yang terpenting dijaga kesehatannya. Oke, aku akhiri dulu video aku kali ini dan kita sambung di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!